Kita diskusi IPR kan? Oh, tapi ini mau nanya nih sedikit nih. Kan ini betul pro kontra gitu. Nah, masih jadi pertanyaan, kenapa harus kontra? Kalau pro kita nggak usah nanya kan? Ya. Karena kalau pro itu kan ilegal kan? Jelas. Ada buat masyarakat, ada buat pemerintah. Ya. Ini mau ini. Terus pelaku tambang juga lebih tenang bekerjanya gini. Nah, ini yang kontra nih. Ada nggak di pikirannya? Ada pikirannya host lah atau Bang Imron deh. Iya. Kenapa sih mereka kontra dengan hal legal? Saya dulu nih. Iya, Ada boleh. juga di Boleh. situ. Boleh. Juga kayaknya host Iya. nih Kayaknya host illegal host. Iya. kontra dengan Jadi gini. ilegal. Secara umum ini kan Ya. kita punya potensi luar biasa ini. Betul. Mineral Pulau Sumbawa khususnya di Kabupaten Sumbawa ini kan luar biasa. Itu fakta yang tidak terbantahkan. Kita punya beberapa konsesi tambang. Ya bukan rahasia umum lah, ada PT Newmont dulu sekarang menjadi Aman Mineral, dan ada SJR, kemudian di Dompu juga ada PT Sumbawa Timur Mining kan. Nah, kemudian Vale juga Vale ya? PT Vale ya? Iya, PT Vale ya. banyak lah ya kemudian potensi Pulau Sumbawa ini tentang mineral. Nah, kenapa kemudian kemarin terjadi praktik ilegal? Bisa jadi karena kanal untuk melegalkan itu belum ada. Mungkin sudah ada tetapi tidak tahu caranya. Atau mungkin ada penghambat di situ, baik itu regulasi atau mungkin oknum-oknum di tataran pemerintahan atau mereka yang berada di posisi politik tertentu. Untuk apa? Ya untuk menguruk keuntungan kepentingan masing-masing. Tidak Pribadi untuk ya? rakyat. Iya. Bukan untuk rakyat ya? Bukan untuk rakyat. Dan anehnya praktek ilegal ini tidak ditentang. Coba mana buktinya? Tidak ada. Tidak ada. Begitu ada yang melawan praktek ini, kok dilawan gitu loh, dilawan balik. Gimana nih Bang Imron? Iya. Pada prinsipnya ketika berbicara tentang ilegal ini ada zona nyaman. Zona nyaman yang dilakukan oleh segelintir orang dengan satu kepentingan profit itu. Ini tidak benar. Tidak benar. Tidak boleh gitu ya? Tidak boleh. Tapi pada prinsipnya ketika negara hadir, pemerintah hadir, tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan warga negara dalam kita berdaulat di dalam satu negara demokrasi. Itu sudah ditentukan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu sudah jelas konkret di situ. Dia mengatakan bahwa pemerintah sebagai abdi negara, sebagai abdi rakyat mengambil sikap tegas ketika di situ menjadi kesetaraan untuk mencapai tahapan ekonomi mandiri, mewujudkan satu kesetaraan, kesetaraan kemandirian di situ. Tapi sangat disayangkan, kenapa pemerintah membuat satu regulasi yang menjadi mindset pemikirannya dia keluar dari satu tatanan undang-undang yang saya katakan tadi, Undang-Undang 2023-2014 itu tertuang dari beberapa poin. Pemerintah itu hadir baik dalam kesetaraan ekonomi, kesehatan, pendidikan, diatur di dalam bentuk satu regulasi. Ketika itu mengacu kepada kesetaraan. Nah, tapi hari ini yang kita lihat, Pemprov NTB melakukan satu mindset yang berkelat-kelit di sini. Membangun sebuah drama yang konsepnya tidak sinkron dengan wadah keberadaan undang-undang itu sendiri. Padahal sesungguhnya ketika kita mengacu di Perpres nomor 55 tahun 2022 itu sudah mengatur bahwa perimbangan minerba dalam eksplorasi mining areal yang menyangkut koperasi itu sudah jelas ditatakan di situ. Ketika mengacu tentang konsep kesetaraan itu tadi, ada perubahan lagi mengacu kepada perubahan yang dituangkan pada nomor 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2025 itu sudah jelas. Konkret di situ. Konkret di situ dikatakan bahwa ketika menyangkut tentang hajat kesetaraan ekonomi rakyat, pemerintah tidak boleh berdiri sendiri di situ. Berdiri di atas wadah undang-undang yang sudah ditentukan oleh negara gitu loh. Tapi bukan membuat satu regulasi yang sekira-kiranya kita tidak bernegara gitu loh. Oke, Pak. Iya kan? Itu mungkin pandangan saya, Denda. Kalau saya sih Mas Ken ngeliatnya kayak gini Mas Ken. Undang-Undang Dasar pasal 33 ayat 3 itu. Air, bumi, mineral, kekayaan alam dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyatnya. Nah, hari ini apalagi tadi saya sempat tonton itu chapter pertama podcast Ripto Sembawa soal IPR pro kontra itu, katanya kan ada oknum-oknum yang coba bermain di situ. Iya, betul. Apalagi di sini kan ada hasta cita Prabowo, presiden kita tuh ingin membuat
hasil bumi kita ini benar-benar jatuh ke tangan rakyat kita, bukan untuk segelintir oligark yang kita sebut ini. Betul. Apalagi oknum-oknum hari ini kita maksud ini Om. Ya. Orang-orang punya kepentingan untuk perutnya sendiri gitu. Nah, orang-orang seperti ini saya rasa harus diatensi dengan sangat cukup keras. Betul. Ya. Betul. Biar hal-hal ini bisa langsung menjadi milik rakyat. Jadi kalau ada hari ini yang coba kita ngomong ini, mencegah Bang untuk kita segera untuk hal ini menjadi PR gitu. Ya, menghambat ya. Ya, menghambat ya pagi. Ini tidak boleh menjadi gamang, Adinda. Harus terarah, tidak boleh menjadi gamang. Ini harus terarah. Terus satu kepentingan dengan dampak satu analisa, ya kan? Dampak satu analisa dengan keberadaan tambang, gitu kan? Bagaimana analisa hari ini teman-teman Walhi yang mengatakan apakah mereka tahu nggak kultur ya dengan geografis yang dikatakan oleh mereka dengan keberadaan tambang hari ini? Tentu itu menjadi satu pemikiran yang sangat gamang, ya kan? Pemerintah yang bila mana tata kelola tambang ini dibuat, kenapa kita tidak bisa membuat satu departemen di situ? Betul. Yang menjadi leading sektor di situ adalah pemerintah sebagai kontrol sistemnya. Mana yang saya katakan ketika berbicara tentang analisa dampak lingkungan dengan keberadaan tambang, buat satu departemen di situ adalah departemen environmental namanya yang membuat satu analis. Betul. Tapi setelah tambang ini berproses, ketika berbicara tentang infrastruktur, buat departemen infrastruktur. Siapa aktor di situ? Pemerintah dong. Ya enggak? Yang khusus bergerak di bidang IPR, Bang. Iya. Kenapa tidak? PT Aman Mineral juga terstruktur dari semua departemen. Betul. Ya kan? Departemen penyelamatan, ya kan? Yang kata kita itu adalah K3, itu adalah departemen safety, ya kan? Yang menyangkut tentang analisa dampak lingkungan, ya kan? Termasuk AMDAL itu tadi, analisa dampak lingkungan dengan keberadaan tambang, buat satu departemen environmental di situ. Kapasitas dari departemen itu yang menaungi itu, gitu loh. Itu sangat ironis sekali. Itu sebenarnya tidak ada hal yang tidak bisa kita kerjakan ketika pemerintah hadir untuk menyambut hajat rakyatnya. Betul. Udah bisa dibayangkan ketika satu koperasi mempekerjakan 500 orang. Iya enggak? Berapa keturunan orang bisa hidup untuk satu koperasi? Kalau 3 koperasi 1.500 orang hidup. Apalagi gitu loh. Saya dengar ini khusus di Pulau Sumbawa itu ada 16 blok. 16 blok. 16 kali berapa ribu orang hidup di situ. Tapi tidak bisa pemerintah itu membuat satu geming yang kira-kiranya keluar dari konteks narasi itu. Saya ingin pemerintah itu hadir, tata kelola tambang yang baik mengacu kepada ketentuan undang-undang. Ini loh, kita buat satu departemen environmental. Siapa pelaku departemen environmental itu? Adalah orang LHK. Tapi setelah produksi berjalan, departemen infrastruktur siapa yang menata itu? Ya bisa saja PU mengacu kepada risalah tata ruang itu, asas pemanfaatan. Ya enggak? Betul. Tentu risalah itu mengacu kepada proses 60/40, pemanfaatan 40 sebagai asas sosial. Kita kan sama-sama tahu di daerah kita kan banyak terjadi nih illegal mining selama ini. Dan hari ini kan Mas Ken ada mau datang ini wacana baru nih, legal mining. Nah sekarang ini kan yang jadi pertanyaan buat teman-teman di tengah masyarakat kita ini, kalian lebih suka yang ilegal atau legal? Ya. Saya nggak gitu. Ngomong yang gratis atau bayar ya. Saya nggak ngomong soal yang legal atau ya. Ya teman-teman jawab aja, kalian lebih suka tambang ilegal, tambang legal gitu. Itu aja gitu. Lebih senang dipiara atau dinikahin? Betul. Tentu. Bukan yang gratis atau bayar ya, bukan ya? Konteksnya gitu, bukan. Saya lempar ke teman-teman yang nonton. Iya. Nah, sekaligus pemangku kebijakan. Nah, ini juga tadi menarik nih Bang Imron nyinggung Walhi. Nah, langsung browsing. Ntar Walhi itu wahana lingkungan hidup ya? Iya. Jadi NGO lingkungan ya. Mencintai lingkungan ya. Kan begitu dibikin Walhi kan. Nah, ada berita tadi Walhi akan melaporkan menggugat Pemprov terkait penerbitan izin IPR ini. Karena dengan penerbitan izin ini dirasakan memperparah kerusakan lingkungan. Nah, menurut Bang Imron gimana nih? IPR terbit, Walhi menggugat nih. Itu sangat ironis sekali. Ya enggak? Betul sekali. Secara dasar pengkajian dengan keberadaannya tiling PT Aman Mineral yang dibuang ke laut dengan kedalaman berapa ribu kilo, ya kan? Analisa apa yang mereka bisa lakukan hari ini? Atau dengan keberadaan tambang Sumbawa Jutaraya yang hari ini, ya enggak? Terus sejauh mana konkret dasar analis yang mereka bisa publikasi kepada kami publik, kepada kami masyarakat? Itu tidak ada. Kenapa dengan IPR ini begitu luar biasa, seolah-olah ini sudah mendapat satu analis yang konkret, gitu loh. Analis yang konkret. Pertanyaan saya sederhana, kenapa Walhi nggak untuk Aman, SJR, import, gitu? Ada apa? Ada apa? Ini aku lagi nih browsing nih, cari-cari nih Walhi
menyoroti tambang ilegal. Berbicara tentang sambil nyari ya. Ini sudah luar biasa sebenarnya. Tapi pada prinsipnya pengolahan tambang rakyat itu adalah pemilik lahan masyarakat setempat. Iya nggak? Masyarakat setempat. Nah, pada prosesnya juga ketika terjadi laba bersih dari hasil usaha itu ada royalti yang sangat besar, yaitu adalah penghibahan dari hasil bagi usaha. Ya, bagi hasil. Bagi hasil gitu loh. DBH, Iya, DBH-nya. Nah, kenapa kita tidak mendorong gitu loh? Belum lagi bicara retribusi perizinan. Belum jadi retribusinya. Saya bisa bayangkan nih, selama ini kita kan ilegal nih. Iya. Kemana DBH-nya, Bro? Nggak ada. Jangan bagi hasem gitu. Kan katanya yang ilegal, Belantung itu kan larinya ke Cina-Cina itu kan. Itu bukan katanya lagi. Sudah banyak adik-adik kita yang demo soal itu kan. Tentu. Iya. Kan ada beberapa postingan yang melihat warga luar Indonesia. Sebut saja Cina ya. Bukan negara sebenarnya ya. Sebut saja dari Cina gitu. Faktanya dari Cina. Dan sempat ada protes, tapi entah gimana pemerintah berkelit dengan cara diplomatis dan akhirnya mereka tetap bekerja gitu loh. Ada aktivitas di situ. Kan yang harus ditanyakan sebenarnya ketika kedatangan mereka datang sini libur atau kerja gitu loh. Visanya harus dicek juga kan. Ya. Jangan-jangan jangan ini kan. Nah, ini kenapa nih pemerintah yang terkait lah. Ya artinya maksudnya gini loh. Saya suka maksudnya gini loh. Kalaupun ada dampak ekologi dari aktivitas tambang ini gitu loh. Jangan orang lain, jangan negara lain yang menikmati gitu. Jangan biar orang daerah situ kalau mereka mau ngambil rasa ada manfaat di situ, ya biar mereka yang ini gitu loh. Yang menambang, yang mengambil manfaatnya beserta dampak-dampaknya gitu loh. Jangan maksud gini, jangan orang lain yang ngambil keuntungan gitu, dampaknya itu untuk masyarakat di sana gitu loh. Di daerah tambang gitu. Kan hari ini kan seperti itu. Iya, praktiknya begitu. Iya. Maksudnya gini, ketika orang lingkar tambang atau masyarakat lingkar tambang masih mengalami kesusahan gitu dalam hidupnya gitu, belum sejahtera, sementara ada aktivitas produksi di situ, ini ada pertanyaan gitu. Apa yang salah di situ? Iya. Kan ini Bang Imran, kalau kita ngomong betul. Kalau kata orang Sumbawa lawang pantarnya lah gitu. Kan ada yang salah gitu. Iya. Mereka masih kesusahan, anaknya masih sekolah, harus bingung, harus sampai jual tanah apa segala macam. Iya. Sementara gunung mereka dikeruk gitu. Dan menghasilkan puluhan kilo sehari. Iya, gitu. betul. Kan ini aneh gitu loh, Bang Imron. Betul. Tapi bayangkan Bang Imron, besok ketika tanah-tanah mereka ilegal dari koperasi tambang, ya mereka akan menikmati hasil. Ya, tentu ini menjadi pertanyaan besar ini, Adinda. Pertanyaan saya, apakah iya nantinya ketika ini tidak dilaksanakan hajatnya terkait IPR nantinya oleh pemerintah dengan membuat satu regulasi yang sangat kelimat kayak begini. Terus apakah iya nantinya masyarakat akan diam untuk tidak akan melanjutkan eksploitasi dalam bentuk ilegal nantinya? Yang pastinya pasti akan mereka lakukan kan, menyangkut hajat hidup di situ. Tidak ada nantinya alasan pemerintah juga untuk bisa menghentikan aktivitas itu ke depannya. Apalagi gitu loh. Karena mereka sudah mendapat zona nyaman dengan cara berhidup dengan bertambang itu tadi. Iya, tapi belum mencapai tingkat kesetaraan, kemandirian, kebersamaan itu. Betul. Inilah fungsinya pemerintah harus hadir mencapai hajat kesetaraan itu tadi. Tidak boleh keluar dari koridor undang-undang itu. Tapi kan gini Bang Imran, dengan adanya berita kemarin kan di penyerahan IPR ya, prinsip IPR itu oleh Gubernur NTB gitu. Iya. Artinya kita sudah melihat nih, oh ada hal bagus nih, ada perhatian nih dari Pak Gubernur gitu loh. Nah, tapi kan ini masih ada beberapa yang terhambat nih menurut informasi yang saya dapat nih. Ada beberapa UKL, UPL dan nah, apakah Pak Gub tahu nih, Mi Iqbal tahu nih bahwa niat baiknya sudah ditangkap nih masyarakat nih. Cuma ini anak buahnya nih masih menunda-nunda nih. Iya. Niat baik Mi Iqbal nih. Iya. Kan ini kalau ini saya baca nih. Iya. Nah, Pak Bing, apakah Gubernur tahu nih? Ternyata yang main di bawahnya ini. Sebentar saya telepon. Halo Mi, tahu nggak? kan ini nih ada oknum di sini nih. Yang biasa sudah saya kira begini, situasi ini kan harus segera dikelirkan ya. Betul. Tidak menimbulkan tanda tanya, tidak menimbulkan kegaduhan baru. Betul. Niatnya mengatasi masalah, tapi menimbulkan masalah. Bayangkan ya, gubernur kita nih, Pak Gub ini gua kasih pintu,
tahu-taunya ada oknum-oknum tertentu yang di bawah Iya, ini yang betul. pengen coba nyubit-nyubit. Yang mengganjal-ganjal gitu kan. Tolong ya Teguh, tampar mereka gitu. Maksudnya kita sangat mengapresiasi Iya. langkah Terima dari kasih. Pak Gubernur Langkah nih. dari Gubernur, Sudah iya. menjadi PR. Iya. Ini langkah baru, maksudnya jalan keluar yang baik, solusi yang baik Ya, ini solusi. untuk permasalahan tambang ilegal Benar, ini. Solusi. benar. Nah, hanya saja ini harus jadi turunan dong Iya. di dinas terkait bahwa ini harus didukung gitu loh. Iya. Iya, Pemimpin kalian ini sudah melakukan hal yang bagus gitu loh. iya. Nah, kalian dinas-dinas teknis ini gitu, ya harus mendukung itu dengan cara apa? Fasilitasi masyarakat gitu loh, Iya. untuk mempercepat haknya untuk melakukan produksi gitu. Iya. Kan ini yang harus dilakukan oleh Intinya Bang, dinas-dinas terkait gitu. jangan biarkan masyarakat yang ke mereka dong datang ke kita jemput bola, gercep gitu. Iya. Harusnya kan begitu. Ya harusnya ada peran aktif lah. Iya. Iya. Standar Intinya pelayanan kan- minimal itu kan ada setiap dinas Betul. itu kan. Mereka Presiden punya pun SOP. sudah menggemakan itu Iya. terkait dengan diterbitkan wadah baru tentang koperasi merah putih itu, ya ya. Betul. Nah, dan rancangan-rancangan itu sudah dirancang. Tujuannya merah putih IPR koperasi tambang ini membuat satu sinergi antara rakyat dengan pemerintahnya, gitu loh. Antara rakyat dengan pemerintahnya. Nah, Iya. ketika pemerintah bergerak cepat, bukan hanya bagian dari retorika, kita berbicara tentang konsep kemakmuran, gitu loh. Betul, iya. Ya, kita ingin kemakmuran ini terwujud, gitu loh. Saya pun hadir bukan siapa-siapa di sini. Saya tidak punya jabatan. Itu amanat undang-undang. Saya adalah orang marginal, saya orang kaum marginal, Pak. Tidak ada kepentingan saya di situ, tapi saya hadir sebagai anak bangsa yang berpikir kalau kita mau cari kebenaran, kiamat 1000 tahun tidak ada kebenaran itu. Yes. Tapi harus pemerintah sigap menyikapi ini, di mana kesetaraan ini bisa tidak menjadi gamang. Kesetaraan ini berjalan sesuai dengan hajat presiden, sesuai dengan nawacita negara. Oke. Nah, ini yang kami inginkan gitu loh. Baik, baik. Gitu loh. Jadi ini itu. pembicaraan kaum marginal, Iya. tapi kaum marginal yang terpandang. Ya, kalau saya sih Bang, ini sih suara masyarakat. Kaum marginal yang terpandang kita. Iya. Iya. Gimana? Intinya Bang, Hmm. hari ini tuh kalau pembicaraan kita kan poinnya kalau ada orang-orang atau oknum-oknum tertentu yang takut kehilangan jatah kalau Ya. ini barang jadi gitu kan. Nah, masalahnya Pak Gupi sudah kasih jalan nih. Jalan. Kalau saya mau sangat mengapresiasi loh, Iya. langkahnya Pak Gubernur itu memberikan izin prinsip Iya, IPR ini kan, izin prinsip ini, dan ada beberapa poin-poin yang memang harus ditindaklanjuti oleh dinas terkait yang berada di OPD teknis ini gitu. Oke, kemarin saya cobalah kontak-kontakan ya sama salah seorang pejabat di dinas KLHK provinsi. Saya tanya, Anda sudah diurus enggak? UKLUP udah urus enggak oleh Kopres? Sudah Pak. Terus masanya di mana? Di dinas SDM. Loh, apa yang belum? Ternyata SK penetapan blok. Nah, itu yang ditunggu. Kabarnya begitu. Ini sangat ironis sekali. Coba Bang Imran, Iya kan? gimana Bang? Tapi pada sistem tata kelola yang diatur oleh undang-undang itu, ketika WPR itu sudah disahkan melalui kebijakan kementerian, maka regulasi itu tinggal dijalankan gitu loh. Bukan memflashback lagi. Oh gitu. Iya, WPR itu adalah bagian dari satu keseluruhan yang mengacu kepada tahapan pengelolaan gitu loh. Dengan sanggahan itu tadi, yang dikatakan sanggahan blok itu tadi, sudah dituangkan di dalam WPR bahwa lahan yang diajukan sudah layak sehingga dikeluarkanlah WPR itu gitu Artinya loh. blok itu tidak perlu. Maksudnya Bang Imron, blok itu tidak perlu ada karena udah ada WPR-nya gitu. Iya, di dalam WPR itu sudah diutarakan karena di situ ada peta permohonan. Di situ ada peta permohonan bahwa peta permohonan atas bidang yang diajukan itu sudah masuk di dalam master plan percepatan pertambangan rakyat itu gitu loh. Berarti dinas terkait, Iya. khususnya SDM Ini kan ngada-ngada aja, sebenarnya tinggal proses aja jalan kan. hanya memfollow up aja kan dari Iya, WPR ini kan. nggak ada resiko di situ sebenarnya. Cuma resikonya apakah kita mau nggak atau kita ingin memperjuangkan hajat hidup kita sendiri, ya kan, atau segelintir orang. Ini membuat gamang gitu loh. Bang Imron, Ya. ini kan ada masalah ini dari pertama tadi kan Ya. betul. Lantas apa upaya yang harus dilakukan nih teman-teman ini? Katakanlah ada koperasi kan, kemudian society lah, masyarakat sipil dengan adanya masalah ini. Ngapain ini kalau ini disendat-sendat? Apa yang harus dilakukan?
Nah, kita takut tentu juga akan terjadi hal pada proses yang sama. Masyarakat pun juga akan mengambil sikap sendiri karena ini sudah biasa berhidup dengan tambang, ya kan? Ketika pun nanti di kemudian hari pemerintah sudah tidak hadir buat rakyatnya, rakyat akan mencari jalan sendiri untuk memflashback ke belakang lagi untuk melalui ilegal itu lagi. Dan itu pasti akan terjadi gitu loh. Timbul lagi masalah gitu. Timbul lagi masalah. Sebenarnya sudah cukup luar biasa ya apa yang menjadi peran aktif Pak Kapolda, terus Gubernur NTB ya terkait peran ini. Tapi pada sesungguhnya lagi ada sebuah konsep regulasi yang memundurkan sistem dengan melakukan evaluasi. Ini undang-undang tidak mengatakan seperti itu. Undang-undang tidak mengatakan seperti itu. Maksudnya kita lakukanlah kesetaraan itu untuk mencapai eksekusi. Lakukan kesetaraan itu untuk menyangkut hajat hidup orang banyak. Sehingga nawacita presiden, nawacitanya Pak Gubernur ingin menduniakan NTB, kita jangan berbicara tentang konsep mendunia. Mendunia ini kalau kesetaraan ekonomi, dunia apa yang kita, apakah dunia hayalan? Ini persoalan. Ini ada fakta menarik. Itu loh. Ada di jurnal pemerintah Kanada. Ya. Wih, Kanada mainnya. Kanada lah ilmunya. Itu dalam apa Kanada yang di utara Amerika? Tadi aku nonton tadi di Instagram ya. Fakta ini cukup menarik bahwa Indonesia ini untuk sumber daya mineralnya itu dia masuk Big Three. Big Three? 3 besar. Gitu. Dunia. Dari sumber daya alam terbanyak, entah itu emas, nikel, tembaga gitu. Terus apalagi timah yang kemarin itu, Indonesia itu masuk. Bahkan kelas Kanada sendiri untuk tambang contoh nikel aja, apalagi emas, mereka nggak pernah bisa menyaingi Indonesia gitu. Artinya begitu besar sumber daya alam Indonesia ini. Cuma permasalahan jadi ironis kalau seperti katanya Bang Imron itu, ini nggak dikelola dengan baik untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat gitu. Ya, benar. Kan ini yang terjadi. Tambang dimanapun hari ini faktanya adalah yang menikmati itu segelintir orang gitu loh. Orang-orang dibilang oligarki, oli samping apalah itu namanya gitu. Ya orang-orang itu aja menikmati gitu. Kapan rakyat menikmati gitu? Sementara dibilang Indonesia hebat. Simpel kan, hebat dari mana gitu. Kalau daya beli kita masih rendah gitu loh. Betul. Ya kan, orang-orang di wilayah terdampak tambang itu malah jadi penonton di daerahnya sendiri. Ini kan sangat ironis Bang Imron gitu. Ya, betul. Iya, bukankah kalau kita mengacu kepada undang-undang, landasan negara ini berdasarkan undang-undang. Pada prinsipnya negara ini hadir untuk kemakmuran dan dituangkan di dalam undang-undang gitu loh. Ya, itu konsep negara itu hadir. Nah, tapi pada pelaksanaan teknisnya ini yang terjadi hari ini dan tidak bisa kita pungkiri gitu. Artinya banyak oknum jahat, Bang. Sebenarnya gini. Undang-undang itu sudah bagus sebenarnya gitu. Undang-undang itu sudah bagus. Cuma yang ngejalanin ini yang nggak bagus gitu loh. Iya, itu Pak. Kenapa? Mau selain masyarakat nggak bisa nyalain masyarakat. Masyarakat itu sekarang pasif, hanya penerima kebijakan aja gitu loh. Maksud saya gini. Pemerintah atau siapapun yang jadi elit gitu, pembuat kebijakan tuh jangan jadikan masyarakat itu atau rakyat itu lahan eksperimen kebijakan gitu loh. Oh ini salah nanti kita evaluasi. Ya nggak bisa gitu. Iya, evaluasi kita lagi. Kita harus terkena dampaknya gitu loh. Dampak itu ke kehidupan masyarakat gitu loh. Ya. Terus tiba-tiba mereka bikin undang-undang, nanti kalau salah kan bisa di-MK-kan. Nggak gitu konsepnya gitu loh. Bikin matang, bikin niatnya itu untuk kemakmuran rakyat, sehingga kalau di-MK-kan itu nggak disetujui karena apa? Ini benar-benar dipikirkan untuk kepentingan rakyat gitu loh. Hari ini kan banyak undang-undang kan di judicial review ya ke MK gitu. Iya, kan banyak undang-undang di judicial review dengan tujuannya apa? Karena ketidakmatangan gitu. Ketidakmatangan dan entah itu terburu-buru atau memang ini undang-undang dibuat ini bukan untuk kepentingan rakyat gitu, untuk kepentingan segelintir orang gitu loh. Benar. Nah, kalau menjawab ya pertanyaan tadi Bung Ken gitu. Gimana sih nih untuk mempercepat apa sih yang harus dilakukan gitu loh? Untuk DPR nih. Kalau saya simpel ya, kalau kita ngomong jalur birokrasi ya, masyarakat NTB sudah memberikan mandat kepada Lalu Iqbal sebagai gubernur NTB gitu loh. Dan pikiran Lalu Iqbal ini sebagai gubernur NTB adalah bagaimana semua kebijakannya, gerakannya itu adalah untuk kemakmuran rakyat NTB. Ya, benar. Dia punya otoritas nih. Dia punya otoritas. Teman-teman kita beri mandat juga di DPR juga sama. Sama. Gitu. Artinya apa? Ya tekan ini masalahnya di mana sih gitu. Iya. Apa buat ini lama gitu kan? Nah, mereka yang punya otoritas itu gitu loh di situ. Bang, kembali lagi Bang, ingat Bang, parlemen ngomong.
Oh, parley itu bukan judi bola itu ya, parley ya, bukan ya? Mereka terus ngomong gitu nah. Aku sering taunya parley judi bola. Nanti kita parley itu ngomong ya. Saya takutnya jangan-jangan kan gitu juga berarti. Intinya udah kita jadi kita gini lihat. Mas Ken, intinya saya kalau ini dibiarkan berlarut-larut, saya takut di seluruh otak masyarakat Sumbawa itu berpikir jahat. Ya. Jangan-jangan orang-orang di atas ini, elit-elit kita ini ikut bermain juga. Ya. Kalau terlalu lama, Ya. biarkan ini barang Ya. gitu loh Bang. Jadi pada konsepnya nanti mari kita berelegal-egalan. Betul. Berelegal-elegalan jadinya kan kayak begitu kan konsepnya. Banget saya itu Ya. yang bikin saya Kembali saya jadi itu pencuri bingung gitu loh. Mari kita main Kok ada berelegal-egalan, orang pro kontra gitu ya. dengan barang yang mau dilegalkan Ya. gitu loh. Aneh ya. Kok you suka ini ilegal tuh? Konsep tadi yang seperti saya sering ngomong di diskusi itu bahwa pemerintah itu kalau dianalogikan seperti orang tua gitu. Orang tua itu mendidik anaknya agar mandiri gitu. Nanti kalau ada apa-apa di masa depan anak-anak ini mandiri ini bisa menghidupkan keluarga ini. Negara pun konsepnya sama. Konsepnya seperti itu. Segala kebijakan negara itu adalah untuk memandirikan masyarakatnya Betul. gitu loh. Betul. Nah kan aneh ketika ada kontra ini dan ada orang tua atau pemerintah di dalam situ bermain di situ. Orang tua mana yang mendidik anaknya jadi maling? Ya. Kan sederhananya seperti itu kan? Ya. Orang tua di mana-mana juga ketika anaknya pengen maju, kalau bisa jual tanah, jual kebun gitu loh. Biar anaknya bisa mandiri gitu loh. Bisa mandiri, ya. Nah hari ini kan kita lihat nih, kok jadi pro kontra, kok jadi lama-lamain gitu loh. Ini ada masalah apa gitu. Yeah. Kalau tadi bilang Bang Imron, ini kalau lama-kelamaan dibiarkan berlarut-larut, masyarakat akan kembali ke pola lama yang itu hanya menguntungkan segelintir orang. Iya. Betul. Enggak sampai Tapi 1%. bermanfaat. Menguntungkan, iya untuk segelintir orang. Tapi apa manfaatnya dirasakan oleh semua masyarakat? Kan enggak. Saya kasihannya dengan masyarakat sekitar, Bang. Ya, jadi yang harus digarisbawahi adalah nggak ada orang tua yang mendidik anaknya jadi maling di rumahnya sendiri. Ya. Itu yang harus dipahami. Betul. Ya. Kalau kita kembali ke pemerintah, pemerintah harus bikin kebijakan yang baik dan betul. Jangan sampai kebijakan yang salah itu menjadikan rakyatnya maling gitu loh. Ya. Betul. Kita ini semua masyarakat ini saya yakin ini korban kebijakan aja gitu. Iya, benar. Oke, saya kira Ya nggak sih? kesimpulan kita Asik. sepakat kita ya. Sepakat. Kita dorong Ya. ini. Dorong Ya. dong. Ya, supaya Ya, harus didorong. segera gitu kan. Kalau gini, hal yang baik itu harus didukung. Ya. Ya. Karena itu juga kan khususnya untuk tambang ini ya. Karena itu kan memberikan ketenangan untuk teman-teman yang bekerja di sana Ya. gitu. Tip kan. Terus dinas-dinas teknis seperti LH seperti apa itu bisa memberi edukasi ke masyarakat bahwa ini loh daerah yang rawan, teman-teman harus hati-hati apa ini segala macam. Iya. Dari SDM juga bisa masuk sana. Dari aparat keamanan untuk kondusivitas gitu kan. Iya. Artinya mereka punya legalitas untuk masuk gitu Betul. loh. Nggak Iya, kucing-kucingan sudah gitu loh. dilegalkan. Karena Betul, sudah dilegalkan gitu loh. Buat tata kelola yang benar sampai tingkat penyelamatannya. Iya. Baik pekerjanya, Betul. di situ ada departemen safety-nya, Semuanya. ada departemen environmentalnya. Buat satu rangkum sesafety mungkin gitu loh. Kalau sekarang kan gini Bang Imron. Ini satu pemikiran sebenarnya. Pemerintah harus berpikir seperti itu. Ya, Gitu. kalau fakta di lapangan kan gini hari ini. Ketika tambang rakyat ini masih belum mendapat legalitas gitu. Siapapun aparat yang ke sana gitu. Nggak akan bisa. Bukan masalah nggak bisa. Orang tuh mikir ini ngambil jatah nih gitu. Iya kan? Kan gitu karena itu ilegal gitu loh. Iya. Oh, mau jatuh ini segala macam gitu loh. Oh, pasti ini gitu loh. Pikiran masyarakat itu jadi negatif gitu loh. Benar, Nah, benar. kalau ini dibiarkan larut-melarut gitu kan. Ya. Iya. Seluruh masyarakat di Pulau Sumbawa ini kan arahnya akan ke sana. Akan Iya. ke sana. Iya. Udah Dan pasti. masyarakat nggak bisa disalahkan gitu. Nggak loh. bisa disalahkan Tapi kalau misalnya masyarakat. sudah legal, sudah Ya. berizin, sudah melalui prosedur dan itu support oleh pemerintah Ya. gitu, melalui kebijakannya, masyarakat berpikir, oh ya orang dari KLHK datang nih, oh ya dia untuk membantu mengontrol nih, Ya sosialisasi lah. sosialisasi, Ya, edukasi, biar masyarakat juga punya pemahaman gitu loh. Ya. Hari ini kan liar-liar saja kasihan gitu loh, dan dampaknya untuk masyarakat di sana, daerah sana gitu loh. Ya. Ya, jadi gini Bang Ken, buat teman-teman yang nggak paham kenapa ini harus legal gitu kan. Jadi karena saya paling sering nonton di sosmed orang berdebat nih Om. Mereka selalu ini kan sama-sama dieksploitasi Bang katanya. Iya. Sama-sama dikuruk, sama-sama diambil. Jadi begini teman-teman, kalau ilegal itu kalian tidak bisa membayangkan dan tidak bisa mengukur bagaimana cara mereka bekerja. Tidak ada standar dalam cara mereka bekerja. Ya. Dan tidak ada jaminan kalau itu barang akan direklamasi lagi. Ya. Nah tapi kalau ini jadi legal, ini akan lebih terukur. Iya. Arah duitnya kemana, cara Iya. kerjanya akan kemana. Betul. Ya betul. Betul. Ya, dampak lingkungan nanti juga akan Intinya kita tidak akan
baca berita besok pagi ada orang meninggal di tambang. Iya, betul. Itu poin. Intinya semua tertata. Iya, karena Dan semua tertata. lingkungannya nanti akan terkontrol. Iya. Tidak ada Dampak pembuangan lingkungan limbah terkontrol. sembarangan. Iya, betul. Ada reklamasi pasca tambang kan itu dituangkan dalam UKL, UPL dan AMDAL. Betul. Ingat Betul. nggak Mas Ken? Kemarin Betul. kan ada sempat demo tuh, demo besar-besaran karena dampak lingkungannya kan desa mana tuh kemarin demo sampai ke DPR. Demo kan? Iya. Nah, tapi kalau ini barang legal itu nggak bakal separah itu gitu. Karena terkontrol. Ya, Karena karena terkontrol, lebih terukur. orang kan nggak memahami kalau istilahnya butterfly effect gitu loh. Iya. Hal kecil yang dilakukan di daerah aliran sungai di hulu itu bisa menyebabkan banjir bandang gitu loh. Ya, Di hilir. di gitu. hilirnya. Ya. Artinya kan semua bisa terkontrol gitu. Aktivitas tambang yang legal ini dia punya tanggung jawab sosial terhadap aliran sungai, Iya. wilayah yang terdampak gitu. Bahkan mungkin kayak sekarang masalah Sumbawa daerah aliran sungai itu, Iya. CSR-nya mungkin bisa ngarah ke situ gitu loh. Benar. Dibangun benteng untuk wilayah-wilayah Iya, ini. Betul. Yang hari ini sampai hari ini itu belum maksimal, bukan nggak dikerjain ya, belum maksimal dikerjakan oleh pemerintah gitu. Betul. Karena harapan-harapan kita kan seperti itu gitu. Betul. Itu aja sih kalau. Jadi kalau saya sih punya Mas Ken, legalkan lah semuanya Pak ini Pak Gub. Udah, intinya Secepatnya. Pak Gubernur legalkan. Legalkan. Biar lebih tertutup Karena dan tidak ada transparan. kemungkinannya pun nanti ketika tidak dilegalkan dengan membuat regulasi yang sangat gelimot pada pemikirannya, ya akan berefek kepada ilegal masyarakat di sana. Saya takutnya Itu akan orang-orang akan lari terjadi. ke Iya. habitatnya mereka. Habitatnya mereka. Oke, Karena menyangkut sepakat ya. kehidupan. Saya Ya, kira sepakat. Bang Imran Siap, sepakat. sudah sangat banyak obrolan kita malam ini. Baik, baik, siap. Nanti kita coba buka lagi sesi berikutnya. Oke, ya. terima Kalau dari kasih. host apa statement closingnya nih? Ya, harus statement Iya. closing. Oh, siap. Ini maksudnya gini Iya, biar iya, iya, biar kayak iya. podcast besar itu harus ada Iya. closing statement gitu. Nah, closing Closing statement. statement. Ya, ya. Dukung yang legal, tolak yang ilegal. Iya. Oke, sepakat ya? Sepakat. Silakan Bang Imran. Oke, baik. Selesai? Selesai. Intinya pemerintah harus bergerak cepat, dorong yang legal, abaikan yang ilegal. Oke. Dewa Pohon. Jangan jadikan rakyat itu maling di tanahnya sendiri. Oh, Ya. ngeri. Pemerintah harus membantu. Dewa. Keluarkan aturan yang ya, ya. pro dengan rakyat, Iya. yang dengan mendukung aktivitas rakyat itu Iya. harus pemerintah lakukan. Oke. Ya.